terus Bu Tiwi. Oke, maaf ya. Lanjut lagi ya tadi ya. Jadi banyak tuh Bu, kalau recordingnya tuh banyak banget tuh Bu. Kenapa? Udah 3 kali ya tadi. Recordingnya Iya. dari tadi itu. Jadi diulang-ulang ya Bu ya? Iya benar, Bu Tiwi juga nggak tahu sih diulang-ulang apa enggaknya nih jadinya Naswa. Oke, Ya. nggak apa-apa, tapi yang penting sudah ke-record lagi. Oke. Ini tadi lanjut ya. Oke. Tadi contohnya sholat ya. Tadi pertanyaannya Rifki adalah, Bu, kalau sholat itu masuknya di hak atau di kewajiban gitu kan? Terus teman-teman jawab itu masuknya di kewajiban. Nah terus Naifa tadi juga bilang, kan contohnya kalau kita mau masuk surga kan adalah hak, kewajibannya adalah sholat gitu ya. Iya betul. Iya Bu. Oke. Nah teman-teman, tapi tahukah teman-teman bahwa ada apa ya? Dibilang ada kesempatan di mana duluan yang diberikan sama kita, baru kita bisa melaksanakan kewajiban. Kalau hak itu nggak bisa diberikan atau kalau hak itu nggak diberikan sama kita nggak akan bisa tuh melaksanakan semua kewajiban. Tapi itu adalah satu doang yang bisa, nggak satu orang, dua bukan dua orang ya, dua yang bisa. Dua apa? Satu zat, satu orang. Yang pertama nih, kita bisa nggak sampai segede ini kalau nggak dikasih nyawa sama Allah? Enggak. Jadi ternyata teman-teman Allah Tadi si hak dulu itu nyawa, terus habis itu kita harus melaksanain kewajibannya kita di dunia. Iya betul. Jadi Allah itu mempunyai hak prerogatif atau punya hak kuasa nih atas semua makhluknya. Semua makhluknya itu bisa melakukan apapun, bisa mendapatkan apapun di dunia, tapi atas izin Allah. Dengan cara apa? Allah meniupkan ruh ke dalam ruh atau nyawa ke dalam ke dalam bayi, ke dalam tubuh kita, ke dalam janin waktu di dalam masih di dalam tubuhnya bunda kita gitu. Tapi coba bayangin. Kalau udah umur 40 hari nanti rohnya ditiup, Bu. Iya betul, kalau udah 40 hari di dalam kandungan, di dalam perutnya bunda gitu kan, itu sudah ada nyawanya adiknya. Tapi kalau sebelum 40 hari dia masih hanya gumpalan daging doang gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika kita sudah dikasih hak nih sama Allah nih, hak yang paling pertama, yang paling penting, Allah memberikan kita nyawa, gitu kan, memberikan kita ruh, maka kewajiban kita di dunia adalah untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Ya, untuk berbakti kepada orang tua, buat beribadah, untuk tujuan kita itu adalah di dunia untuk beribadah sama Allah. Beribadahnya dengan cara apa? Berbakti sama orang tua, terus abis itu ngebantuin orang, sholat, zakat, gitu kan, dan lain-lain sebagainya, gitu. Kalau Allah coba nih, misalkan Bu Tiwi deh, Bu Tiwi kalau misalkan dulu waktu Bu Tiwi dalam kandungan bundanya Bu Tiwi nggak dikasih tiup nyawa, nggak dikasih nyawanya sama Allah. Kira-kira Bu Tiwi bisa nggak ada sekarang di depan teman-teman? Nggak bisa. Ada nggak yang namanya Rahayu Pratiwi terus ngajarin PKN di kelasnya teman-teman? Nggak ada. Nggak ada, iya betul. Jadi karena Allah sudah memberikan kita nyawa, nih hak duluan yang dikasih sama Allah, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Itu yang pertama Allah. Lalu yang kedua siapa? Orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua yang mendidik kita dari kecil sampai besar. Oke, sebelum mendidik orang tua ngapain kita? Orang tua mengandung kita. Iya, bunda, terutama bunda sama ayah merawat kita dari mana? Dari dalam kandungan. Bunda yang ngejagain kita di perutnya bunda. Ayah yang ngasih makan bunda supaya kita juga bisa makan. Jadi orang tua kita adalah yang kedua yang memberikan kita hak terlebih dahulu, baru kita bisa melaksanakan kewajiban.
Gitu. Ya, selain dua yang tadi Bu Tiwi sebutkan, yang lain itu kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu, baru kita bisa mendapatkan hak. Gitu ya. Paham sampai di sini enggak? Apa, Bu? Allah ya. Paham ya, paham. Iya ya, insya Allah paham ya. Anes bingung nggak? Faras bingung nggak? Kalau bingung nanya ya Solih ya, Solihnya juga boleh nanya ya. Nah sekarang nih pertanyaannya tadi, hak dan kewajiban ada di mana aja sih? Yang pertama adalah rumah. Ini rumahnya siapa? Nobita, Bu. Iya benar, rumahnya Nobita sama Doraemon ya. Nah, rumahnya Nobita, di rumah ada hak dan kewajibannya siapa aja sih? Yang pertama ada hak kewajibannya anak, terus ada hak dan kewajibannya Orang tua. orang tua, betul. Terus yang kedua, hak dan kewajibannya ada di mana? Sekolah. Nah, betul, ada di sekolah. Sekolah itu ada hak dan kewajibannya siapa aja? Ada hak dan kewajibannya siswa, guru, sama orang tua juga. Gitu. Ya, kenapa? Karyawan bisa kan ada di sekolah, Bu? Boleh minum nggak, Bu? Boleh, silakan sambil minum, boleh. Boleh ya sambil minum ya. Lalu yang ketiga, haknya ada di hak dan kewajibannya ada di lingkungan. Betul. Nah, ini yang akan kita pelajari teman-teman, hak dan kewajiban yang ada di lingkungan. Lingkungannya di mana aja sih? Di lingkungan rumah, terus ada fasilitas umum. Terus kalau misalkan ini nih dua terakhir nih, warga negara dan pemerintah, ini nanti pembahasannya ada di kelas 6. Jadi kita akan bahas di lingkungannya di bagian 1 sama 2 aja. Ya, lingkungan masyarakat di lingkungan rumah sama terhadap fasilitas umum. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya, siapa aja sih yang harus melaksanain hak dan kewajiban? Tadi siapa aja? Teman-teman bilang? Anak, terus siapa lagi? Orang tua, guru, terus siswa, Dan siswi. siswi juga, kakak. Jadi siapa aja? Semua orang. Lihat dari anak-anak. Iya betul, semua orang yang ada di bumi ini, dari anak-anak, dari orang tua, orang yang remaja, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya harus melaksanakan kewajibannya, dan ketika mereka melaksanakan kewajiban, mereka akan mendapatkan. Bu, hewan itu punya hak sama kewajiban nggak sih? Oke, hewan punya nggak hak sama kewajiban? Pertanyaan bagus. Punya nggak? Enggak. Hewan punyanya apa? Dua-duanya atau salah satu aja? Hak aja atau kewajiban aja, atau hak dan kewajiban yang hewan punya? Hak aja, Bu. Kayaknya Oke, betul. Tadi siapa tuh yang jawab duluan? Dita ya? Dita, kenapa hewan punyanya hak doang, Dita? Karena kan hewan harus diberi makan sama manusia, Bu. Tapi hewannya nggak ngasih makan manusia. Oh, tapi hewannya nggak ngasih makan. Hewan nggak punya akal, jadi mereka nggak tahu cara ngerjain. Nah, betul teman-teman, betul yang tadi Naifa bilang. Kenapa sih hak doang yang dimiliki sama hewan? Kenapa hewan nggak mempunyai kewajiban? Kenapa kewajiban itu hanya dimiliki oleh manusia doang? Padahal makhluk hidupnya ada 3. Makhluk hidupnya ada manusia, hewan, sama Tuhan. Tapi kenapa cuma manusia doang? Tadi Bu Tiwis kan sebutin siapa aja yang harus melaksanakan hak dan kewajiban, semua orang. Kenapa cuma orang gitu kan? Karena hewan dan tumbuhan tidak mempunyai akal, betul. Dia tidak punya akal, nggak punya alat buat berpikir. Hewan tuh nggak bisa mikir. Dia tahu nih, misalkan teman-teman kayaknya Bu Tiwi perhatiin lagi pada suka kucing.
sebelahnya banyak yang punya kucing kan ya, rata-rata banyak yang punya kucing nih di kelas 4 tadi. Terus ada Naifa juga pakai backgroundnya background kucing gitu kan, foto profilnya kucing. Nah, kenapa kucing bisa tahu tempat pupnya dan tahu tempat makannya? Karena diajarin. Karena diajarin, tapi dia punya otak nggak? Bukan punya otak, dia punya. punya akal nggak? Bu, saya. Gak punya, Bu. gak punya. Ya, Ibu, ya Azat Najwa. saya izin lift dulu ya, Bu. Saya mau pindah ke laptop soalnya handphone ini itu baterainya udah mau habis. Ya boleh tuker gadget dulu boleh. Ya tadi lanjut ya. Ya. Nah, siapa namanya si kucing, hewan, terus apalagi kera yang lain-lainnya, mereka tahu tempat pupnya, tahu tempat makannya, karena mereka sebenarnya mempunyai insting namanya. Mereka nggak punya akal, mereka punya otak, tapi mereka nggak punya akal. Nah, yang mereka punya adalah insting. Oh, kalau nyium bau makanannya, disamperin lah tempat makannya. Kemal nih ngasih ikan, terus si Mochi nyamperin, meong, kayak gitu kan. Nah, si Mochi tuh nyium, mencium baunya ikan, itu dari instingnya dia. Terus Kemal nyiapin tempat pupnya Mochi, Mochi nyamperin tuh ke tempat pupnya karena dia mau empuk. Karena Kemal udah ngajarin setiap Mochi mau tanda-tanda mau empuk atau mau empis gitu kan, Kemal langsung ngangkat si Mochi, langsung taruh di tempat empuknya gitu. Itu namanya insting. Udah ingin sendiri ke tempat pup. Kenapa? Kalau Mochi mau pup ya ke tempatnya sendiri. Oh, tapi di awal-awal diajarin nggak sama Kemal? Enggak, udah langsung. Udah langsung. Mantap. Tapi kadang-kadang suka sembarangan sih. Tapi kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya. Nggak pernah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih hewan sama tumbuhan nggak punya kewajiban tadi kan? Karena dia nggak punya yang namanya akal buat berpikir. Selanjutnya, nih kita contoh ya, kita bahas dengan contoh hak dan kewajiban di sekolah contohnya. Hak siswa mendapatkan nilai, kewajibannya adalah mengerjakan tugas. Coba Bu Tiwi nih bisa nggak? Bu Tiwi bisa nggak ngasih nilai teman-teman duluan? Nilainya kelas 4 semuanya PKM 100. Tapi teman-teman nggak ngerjain tugas, bisa nggak? Enggak. Namanya apa itu? Aneh. Namanya kalau misalkan kalau orang kerja dikasih gaji duluan tapi nggak kerja, namanya magabut, makan gaji buta. Tapi kalau teman-teman nggak belajar, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Najwa. Kalau teman-teman nggak ngerjain tugas, namanya bukan magabut tapi manibut, makan nilai buta. Gitu. Jadi harus ngelasain kewajiban dulu ya, baru mendapatkan hak. Terus yang selanjutnya hak guru nih, hak guru. Nah, Bapak Ibu guru kalau misalkan sama teman-teman kira-kira haknya adalah di sini dihormati dan didengarkan oleh siswa. Kewajibannya mengajarkan pelajaran dan mendidik akhlak siswa. Kalau nih Bapak Ibu guru nggak ngajarin pelajaran, atau misalkan Bapak Ibu guru lagi di ruang guru, teman-teman Bapak Ibu guru lagi di ruang guru, misalkan Bu Tiwi lagi di ruang guru nih nggak ngajar, terus kelas 4 lagi pelajaran yang pasobah misalkan, teman-teman wajib nggak ngedengerin Bu Tiwi? Enggak, karena yang lagi didengerin pasobah. Iya benar, karena yang lagi didengerin pasobah gitu ya. Jadi kewajibannya dulu kita lakukan, baru kita akan mendapatkan hak kita seperti itu. Nah, jadi di sini ada kesimpulannya nih, yang lebih dulu dilakukan yaitu melaksanakan kewajibannya dulu, baru mendapatkan haknya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kewajiban di masyarakat. Ada video yang tadi Bu Tiwi mau ngasih ke teman-teman. Kita tonton dulu ya. Teman-teman yang lain di mute dulu. Bu Tiwi mau nyalain videonya biar kedengeran videonya. Oke.
Waktunya sekolah. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Ya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Kedengeran kan ya teman-teman ya? Dadah, Mama. Dadah adek. Beneran, Bu. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Wah, Pak, jangan berhenti garis. Nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh, iya. Maaf ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Woi, Ayo kita pulang. Iya, Ma. Wah Bu, tasnya jangan disandang. Bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam jok saja. Oh iya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Duluan ya Bu. Ya Bu, ayo deh. Iya, Bu Guru. Ma, jangan memutar arah dari sini. Bahaya loh. Ada rambu larangan memutarnya, Ma. Kita memutar dari sana aja ya, Ma. Oh iya juga ya deh. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Ma. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita taat lalu lintas, kita selamat sampai tujuan. Oke, habis videonya. Kedengeran kan tadi ya videonya jelas ya? Lagi dong, Bu. Lagi. Lagi dong, Bu. Ketagihan nanti lagi ya. Nah, kita bahas ya sekarang videonya. Kira-kira dari kewajiban yang ada tadi itu, kira-kira apa kewajibannya? Mentaati aturan. Wih, mantap. Yes, betul. Peraturan yang pertama adalah mematuhi peraturan lalu lintas, teman-teman. Nih, di Itu sini. di Jogja ya, Bu? Iya, betul di Jogja, betul. Ini ada Tugu Jogja ya. Nah, apa namanya? Ya, kenapa kita harus mentaati peraturan lalu lintas, teman-teman? Tidak, kita kita tidak terluka. dan Bahaya. Ya, oke, gantian Bu Tiwi coba mau dengar pendapatnya Rafif deh, Rafif. Rafif ada nggak? Rafif masih di situ kan ya?
Rafif, kenapa kita harus mematuhi peraturan lalu lintas, Rafif? Rafif? Ada Rafif? Supaya tidak kecelakaan. Supaya tidak kecelakaan. Oke, Nawaf tambahin dong, kenapa sih kita harus melaksanakan lalu lintas, mematuhi peraturan lalu lintas? Ditilang polisi, Bu. Oh, kalau kata Rifki nggak bisa supaya nggak ditilang polisi. Oke, apalagi Nawaf kira-kira? Ya, aduh. Kenapa ya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas ya? Mufti punya saran nggak? Punya pendapat nggak? Kenapa kita harus mematuhi peraturan lalu lintas? Saya punya, Bu. Apa? Boleh. Kemal. Iya, Kemal, apa? Ya. Supaya mencapai tujuan dengan selamat. Oke, mantap. Supaya mencapai tujuan dengan selamat. Woi, Nawaf angkat tangan. Boleh, Nawaf? Silakan pendapatnya apa ya? Kenapa ya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas ya? Mana Nawafnya? Ayo, jawab. Tadi ya, teman-teman sudah, tadi contohnya itu ada 3 tuh, bukan contoh, alasannya ada 3. Kenapa kita harus mematuhi peraturan lalu lintas? Yang pertama, supaya nggak kecelakaan. Yang kedua, supaya nggak ditilang polisi. Iya boleh, karena kewajiban kita sebagai warga negara. Karena kewajiban kita sebagai warga negara, makanya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, betul. Ya, ada 4 orang yang angkat tangan. Jangan sabar, nanti banyak pendapatnya. Nah, sekarang coba, mana kok nggak mau berubah? Nah, kira-kira contohnya apa aja mematuhi peraturan lalu lintas? Rambu-rambu. Apa? Contohnya adalah Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, terus apa lagi contohnya? Tidak berhenti Memakai Memakai helm, betul. Tidak mengebut. Memakai helm bagi bukan pengendara mobil, bagi apa? Nanti naik mobil pakai helm masa iya? Terus apa lagi? Jangan ngebut. Jangan ngebut-ngebutan ya di jalan ya. Terus apa lagi? Ya. Kalau ada ambulan. Oh boleh ya, berhenti ya. Berhenti atau minggir ketika ada ambulans. Apalagi selain ambulans, apalagi mobil-mobil yang penting? Polisi, pemadam kebakaran. Polisi. Ya, kalau polisinya lagi nguber maling ya kita harus minggir ya. Nanti malingnya lolos. Iya benar, dan lain-lain ya. Nih dan lain-lain. Kalau ada ambulans. Betul. Yang paling utama adalah kalau ada ambulans harus minggir. Tadi alasannya kita mematuhi lalu lintas supaya agar tidak mencelakakan diri dan orang lain. Aturan rambu lalu lintas. Ditilang polisi. Terus tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Iya boleh, supaya selamat sampai tujuan dan lain-lain ya. Nanti teman-teman masing-masing nulis ini lagi di buku tulisnya masing-masing. Teman-teman boleh ngasih alasan sebanyak-banyaknya. Nanti jadi teman-teman tugasnya adalah ngasih alasan sama contohnya apa aja. Ya nanti dulu. Penugasannya kan, Bu. Ya nanti ada penugasannya. Terus yang kedua nih, menjaga kewajiban yang kedua. Tadi kan kalau di video yang tadi tuh mentaati peraturan lalu lintas. Kalau ini menjaga kebersihan tempat umum. Kenapa kita harus menjaga kebersihan tempat umum? Agar tidak kotor. Tidak ada virus berkembang. Agar tidak kotor. Terus supaya agar tidak ada virus yang berkembang. Agar tidak ada virus, apalagi?
Apa? Agar selokan tidak mampet. Oh, good. Agar selokan tidak mampet. Kalau selokan mampet akan mengakibatkan apa? Banjir. Ini masih banyak ya alasannya ya. Alasannya masih banyak dan lain-lain alasannya. Tar dulu. Ini mana ya? Kok nggak ada? Oh, tar dulu. Nggak kelihatan, ngumpet ya. Nah, nih Bu Tiwi naikin ke atas sedikit biar nggak ketutupan. Oke, ini dan lain-lain ya teman-teman ya. Masih banyak banget. Alasannya masih banyak banget ya, LL. Oke, sekarang contohnya apa? Menjaga kebersihan di tempat umum. Kerja bakti. Terus? Membuang sampah di tempatnya. Terus? Tidak buang sampah sembarangan. Sama, membuang sampah pada tempatnya, sama aja. Apalagi? Oh iya, pasti. Tidak membuang knalpot sembarangan. Yang membuang knalpot. Boleh kalau tentang kendaraan, kenapa kalau tentang kendaraan? Menjaga kebersihannya gimana? Tidak boleh membuang asap knalpot. Tidak sering-sering naik mobil pribadi. Nah, kalau menjaga kebersihan tempat umum tidak sering bukan itu agar bukan tidak ada polusi udara. Polusi bukan polusi. Itu tidak terlalu termasuk tentang kebersihan tempat umum ini. Kebersihan tempat umum ini menjaga tidak mencoret dinding. Iya, dinding fasilitas umum, misalkan air petra atau misalkan Rafiza punya adik main ke air petra, di perosotan air petra ternyata ada coret-coretannya gitu kan. Coret-coretannya mending bahasanya bahasa baik, tapi bahasanya bahasa tidak baik gitu. Nah terus kok emangnya boleh ya mencoret-coret fasilitas umum? Enggak, yang nggak boleh ya. Jadi ketika kita main atau ketika kita lagi menggunakan fasilitas umum, kebersihan tempat umum kita harus jaga gitu ya. Contohnya apa lagi? Dan lain-lain aja ya. Oke. Nanti teman-teman cari sendiri lagi ya contohnya ya. Nah, terus yang terakhir kewajibannya adalah mematuhi peraturan tempat tinggal. Kenapa kita harus mematuhi peraturan tempat tinggal? Ini contohnya adalah di sini wajib lapor kalau ada tamu. Kenapa kita harus mematuhi itu? Agar tidak ada tamu yang kayak tamunya menyamar gitu jadi penjahat. Agar tidak ada penjahat di lingkungan. Apalagi, kenapa kita harus mematuhinya? Agar polisinya tidak suzon. Oke, tapi benar sih, bukan polisi sebenarnya. Agar tetangga atau warga tidak salah paham. Misalkan nih contohnya apa? Contohnya apa biar nggak salah paham? Kalau tamu harus wajib lapor tuh, contohnya misalkan Nawaf kedatangan tamu dari kampung gitu kan. Terus Nawaf nggak lapor nih di Pak RT. Terus Pak RT nanya, itu siapa kok ada di rumahnya Nawaf 3 hari lagi nginepnya? Jangan-jangan penjahat gitu. Atau misalkan siapa ya itu ya gitu, biar nggak salah paham jadi harus lapor. Nah terus apalagi manfaat? Kenapa kita harus mematuhi peraturan tempat tinggal kita? Agar tempat kita damai. Agar damai, oke. Apa Zaidan pengen ngomong apa tadi Zaidan? Biar tertib kali. Iya betul, agar damai, terus tertib juga, ya dan lain-lain ya. Oke, sekarang contohnya apa? Sama sarung tangan bayi. Bu Tiwi, contohnya boleh 3, Bu. Tar dulu, ada tugasnya di bagian bawah. Contohnya apa?
Laporan pada Pak RT. Laporan ke Pak RT. Kalau ada tamu ya. Ya. Terus Ke Pak RT. apa lagi? Tidak keluar malam-malam. Oke, tidak keluar malam-malam. Apalagi kalau bapak-bapak biasanya ngapain ya? Di lingkungan ya? Adanya apa ya itu ya? Ada kerja bakti, Bu. Ya, bukan, namanya adalah ronda. Ya, ronda atau siskamling. Ya, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa cari ya. Nah, ini dia tuh tantangannya buat teman-teman adalah tugasnya tuliskan masing-masing alasan kenapa sih kita harus mematuhi kewajiban yang ada di slide tadi. Ada 3 ya tadi kewajibannya ya, mematuhi peraturan lalu lintas, terus menjaga ketertiban umum, sama peraturan lingkungan tempat tinggal gitu. Kenapa kita harus melakukan itu atau mematuhi itu, sama contoh perilakunya masing-masing. Boleh ngeliat dari situ nggak, dari sini-sininya? Dari sini-sininya apa? Dari slide-nya Bu Tiwi? Ya. Boleh atau teman-teman cari dari buku boleh. Teman-teman nanya sama Ibu Bunda boleh. Nah, masing-masing nih dituliskan 5 contoh ya, karena kan udah banyak banget di buku juga banyak. Nah, teman-teman juga bisa 5 contoh, Bu. Yes, 5 contoh. Alasannya 5. Nih contohnya Ki. Misalkan nih mematuhi peraturan lalu lintas, alasannya 5. Terus contoh peraturannya 5. Tuh, tempat umum juga sama. Masing-masing 5, Bu. Yes, masing-masing 5. Coba dicoba maksimalnya, bukan maksimal, masing-masing 5 aja. Cari kalau misalkan udah mentok ya udah nggak apa-apa, Bu. Aku tahunya cuma alasannya 5, contohnya 5 gitu, Bu. Ya, betul. Bu, kalau misalkan gini, Bu, aku tahunya alasannya di tempat umum 4, Bu. Boleh nggak? Boleh. Kalau udah mentok banget baru boleh. Ya, tapi coba cari 5 ya. Boleh cari dari buku, boleh cari dari Google boleh. Datanya sama Ayah Bunda juga boleh banget ya. Kayak nanti dikirim di Google Classroom, Bu. Ya, nanti Bu Tiwi kirim di Google Classroom ya tugasnya ya, insya Allah nanti siang. Nah, terakhir di surat Al-Maidah ayat 8, Bu Tiwi mau tolong baca. Nizar, Bu Tiwi hari ini belum dengar suaranya. Nizar, tolong baca dong surat Al-Maidah ayat 8 ini, Nizar. Itu astronot. Nizar, ada nggak? Itu kan Ya, boleh Nizar tolong baca dong. Tunggu, baterai HP saya udah 5% lagi, Bu. Yes, sedikit lagi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebenaran. jangan dong. Karena Allah jadi dengan adil, dan janganlah Astronot aja deh. kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak adil kepada mereka. Bersikap adil karena itu lebih dekat kepada takwa.
Terima kasih Nizar. Nah, tadi yang dibacakan sama Nizar ada di surat Al-Maidah ayat 8. Kenapa sih tentang adil? Nah, sama tadi teman-teman, hak dan kewajiban itu adalah harus kita jalankan dan didapatkan dengan adil. Kalau kita tidak adil, kita hanya mau dapat hak kita doang, kewajiban yang nggak kita laksanai, nggak kita lakukan. Nah, kita berarti tidak tidak mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nanti Allah justru akan menghisap kita karena kita tidak adil terhadap orang lain seperti itu. Menghisap pakai apa? Menghisapnya pakai apa? Nanti di yaumil hisab. Iya. Oh, ya. Nanti waktu di yaumil hisab, dihisapnya dengan cara adil. Kan yang bisa hisap secara adil tuh cuma Allah doang. Yang bisa nimbang amal baik dan amal buruk itu secara adil tuh cuma Allah doang gitu. Jadi dengan belajarnya hak dan kewajiban ini, kita diajarkan untuk berperilaku adil terhadap apapun gitu ya teman-teman ya. Untuk hari ini IPS PKN-nya selesai. Pak Soba belum masuk ya. Nanti tugasnya akan Bu Tiwi upload di Google Classroom, insya Allah langsung supaya teman-teman bisa nyicil ya. Mana aku gigit ini? Kita tutup kemana? Kita tutup dengan let's say hamdalah. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, greetings. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sambil nungguin Pak Soba, Bu Tiwi di sini jadiin Naifa buat host ya sementara ya. Iya, Bu. Jadi kalau Pak Sobahnya ada, silakan dikasih ke Pak Soba. Bu Tiwi udah WA tapi masih checklist 1 Pak Sobahnya ya. Iya, Bu. Yaudah. Oke, Bu Tiwi pamit ya, soalnya mau refleksi. Ya, terima kasih Bu Tiwi. Assalamualaikum. Dadah, Bu.